Kau pengaruhi aku untuk mencuri kitab ramuan obat. Tapi kemudian kau ingkar janji. Kau lari dengan laki-laki lain. Padahal kau sudah janji mau kawin dengan aku. Enak saja kau bicara, Raji. Aku tidak pernah janji mau kawin dengan kau. Kau memang dasar kuntilanak. Mulutmu tidak bisa dipercaya. Untung waktu itu aku sudah curiga dengan niat baikmu. Kitab ramuan obat yang kau miliki itu tidak utuh. Bagian akhirnya masih ada di tanganku. Itulah sebabnya kau tidak bisa bertahan awet muda. Kurang ajar. Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Alah, tai lo. Gaya-gayaan korupsi dihukum mati segala. Ya udah, lu duluan ya. Lu duluan, nanti yang lain ngikutin. Karena kan lu yang terjaring OTT. Berarti lu yang harus ngasih contoh ke yang lain. Baru nanti yang lain ngikutin. Mau nggak? Berani nggak? Tenang. Malu-maluin Pak Prabowo sama Pak Jokowi aja loh. Di saat Pak Prabowo gencar-gencarnya memberantas korupsi di bumi pertiwi ini, lu malah korupsi. Dasar lo. Nggak kenyang-kenyang, gaji udah gede, tunjangan udah gede, masih aja korupsi lo. Serakah banget. Kesel gua. Makan tuh derita. Anjay. Ini parah. Proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat. Ilusi mata lo. Saksikan keseruan video ini di channel YouTube James Willow. Siapakah Presiden Indonesia yang pernah membubarkan DPR ataupun MPR? Yaitu Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama di Indonesia. Dengan dekret Presiden, Pak Karno pada tahun 1960 itu membubarkan DPR. Kedua, yaitu Bapak Gus Dur. Nah, saat Bapak Gus Dur ini pakai dekret Presiden untuk membubarkan DPR ataupun MPR, tapi ditolak karena saat itu ketua MPR-nya itu adalah Simbah Sengkuni Amin Rais. Jadi Megawati, Mbah Sengkuni Amin Rais dan DPR ataupun MPR itu tidak setuju, dan akhirnya apa? Gus Dur dilengserkan dan naiklah Megawati. Nah, sebenarnya apakah dekret Presiden itu masih berlaku? Nah, sebenarnya sampai sekarang masih berlaku, no. Nah, ini terus DPR sendiri juga punya undang-undang bahwa presiden itu tidak bisa membubarkan DPR. Nah, tapi kalau masyarakat Indonesia bisa enggak ya untuk membubarkan DPR itu? Aneh yuk. DPR itu bisanya cuma bikin undang-undang yang melindungi mereka, tapi juga menyengsarakan rakyat. Nah, contohnya sekarang presiden tidak bisa membubarkan DPR, sedangkan DPR bisa memakzulkan presiden ataupun wakil presiden apabila presiden dan wakil presiden tersebut melakukan kejahatan seperti korupsi, melawan negara, dan yang lainnya. Nah, itulah DPR. Udah pada tahu kan? Dewan Perwakilan Rakyat yang selalu mewakili rakyat. Rakyat pengen mobil bagus, sudah diwakilin sama DPR. Rakyat pengen punya rumah bagus, sudah diwakili rumah dinas sama DPR. Rakyat pengen berlibur ke luar negeri, sudah diwakilin sama DPR. Jadi bener kan kalau DPR itu adalah wakil rakyat? Blogok.